Hexa adalah kode ASCII dari karakter A besar. Oke, saya reload. Saya ulangi, melakukan run. Langsung run aja ya. Nah, sekarang saya mau menekan angka 4. Lihat, yang muncul di AL adalah 34. Karena 34 adalah kode ASCII dari 4. Saya ulangi lagi. Untuk menekan huruf A kecil. Ya, saya run. Saya menekan huruf A kecil sekarang. Nih. Yang muncul 61. Oke. Nih, A kecil adalah 61. Kalau B kecil tentunya 62 dan seterusnya. Ya, ini contoh saja. Saya ulangi. Kemudian saya run. Saya sekarang mau menekan huruf M. M besar. Kira-kira akan muncul kode ASCII-nya berapa kalau M besar? M itu karakter abjad keberapa? Abjad keberapakah M? 13. 13. 13 itu heksanya apa? 0D. Tinggal 0D ditambahkan ke 40, berarti dia 4D ya. Mari kita tekan D besar, M besar. Maka akan muncul 4D ini di register AL. Ada pertanyaan? Jadi kira-kira begitu kalau kita menggunakan interrupt 21 fungsi 1. Jadi apapun yang kita tekan, tombol yang ditekan, maka karakternya langsung muncul di layar seperti ini. Jika kita menekan huruf M, muncul juga huruf M di sana. Sampai di sana, apakah ada pertanyaan? Jadi kita baru mengenal dua ya. Yang pertama kan adalah interrupt 21 fungsi 4C, yaitu sebagai stop dan kembali ke DOS. Sedangkan yang sekarang sedang dicoba adalah interrupt 21 fungsi 1. Ada pertanyaan tentang interrupt 21 fungsi 1? Tidak. Tidak ada. Jadi untuk apa dia? Untuk Mengecho input dan disimpan di AL. membaca data dari keyboard sambil ada echo gitu ya. Baik, itulah interrupt 1. Saya perkenalkan sekarang interrupt 2. Jadi satunya saya ubah jadi 2. Kemudian kita baca dulu keterangannya ya. Kita tekan interrupt. Kemudian kita lihat fungsi 2 yang ini ya. Interrupt 21 fungsi 2. Write character to standard output. Jadi ini akan membaca, bukan membaca, menulis ya. Menulis karakter ke standard output, berarti ke monitor. Caranya adalah kita mengisi register DL dengan kode ASCII dari karakter yang akan dicetak di layar monitor. Kemudian setelah berhasil, maka si DL tadi, yaitu kode ASCII dari karakter yang akan dicetak, dia transfer ke AL. Ada pertanyaan? Jadi kuncinya ada 2 register, di sini ada DL, ada AL.
DL adalah menentukan karakter apa yang akan dicetak di layar monitor. Baik, kita langsung coba saja. Kita masuk kembali ke emulator kita. Tadi saya sudah mengisi AHA dengan 2, tapi ada sesuatu yang belum. Apa kira-kira? Mengisi DL. Isi dulu DL-nya. Misalnya saya ingin mengisi DL dengan 37 heksa. Kira-kira apa yang akan muncul? Angka 7 ya. Karena kode ASCII 37 adalah untuk angka 7. Jadi kalau kita laksanakan program ini, maka di layar monitor akan muncul angka 7. Dan AL akan berisi seperti data yang ada di DL. Berarti AL akan sama dengan DL dan sama dengan 37 heksa. Langsung saja saya emulate. Langsung saya run. Apa yang muncul? Angka 7. Ya. Kenapa angka 7? Karena DL diisi 37. Kemudian lihat AL-nya. Betul-betul AL sekarang berisi 37. Oke? Jadi AL dan DL sama nih. DL 37. AL juga 37. Apakah ada pertanyaan sampai di sana? Tentang fungsi interrupt 21, fungsi 2. Jadi gunanya untuk menampilkan karakter-karakter di layar monitor. Sekarang saya akan ganti bukan angka 7 tapi huruf M ya. Kita tahu tadi huruf M adalah (4D) ya. Jadi 4D ini adalah kode ASCII untuk huruf M. Karena M adalah abjad ke-13. Maka kalau kita run, harusnya muncul M besar. Run. Nah, huruf M besar muncul di layar monitor. Karena kita mengisi register DL dengan 4D, dan kita aktifkan interrupt 21 fungsi 2, maka dia akan menampilkan huruf M di layar monitor sambil mentransfer data dari DL ke AL. Sehingga AL dan DL akan sama ya. DL 4D. AL juga 4D. Dia bukan hanya bisa menampilkan karakter abjad dan angka, dia juga bisa menampilkan tanda-tanda baca. Oke, kita praktekkan ya. Bagaimana kalau saya ingin menampilkan dolar? Kalau mau menampilkan tanda dolar, karena saya nggak hafal tanda dolar, saya langsung aja ketik dolarnya ya. Sorry, bukan yang itu. Nah, gitu. Jadi si DL saya isi karakter dolar. Oke. Kemudian saya aktifkan interrupt 2 dari interrupt 21 ini. Mari kita lihat apakah betul dolar akan muncul di layar. Ya, dolar muncul. Ternyata dolar itu 24 ya, kode ASCII-nya. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Baik. Kita lihat lagi daftar interrupt kita. Tadi kita sudah melihat fungsi 1 dan fungsi 2 dari interrupt 21. Ada 2 lagi yang penting,
Yang berikutnya saya ingin memperkenalkan yang 07 ya. Yang lain-lainnya ini saya lewat aja karena nggak penting dalam arti aplikasi program sederhana yang akan kita buat itu hanya perlu 01, 02, 07 dan 09 ya. Jadi kita lihat dulu yang 07, sudah lihat di sini. Karakter input without echo. Jadi bedanya dengan yang fungsi 1, kalau fungsi 1 kan dia menampilkan jadi dia mengambil data dari keyboard sambil menampilkan di layar kalau di fungsi yang 1. Kalau fungsi 7 dia itu without echo. Berarti yang ditampilkan di layar itu atau yang kita ketik dari keyboard tidak ditampilkan di layar. Oke? Jadi bedanya itu ya. Kalau fungsi 1 kan ada echo-nya. Berarti yang kita ketik kalau saya menekan huruf B, maka huruf B itu muncul di layar. Nah, kalau yang 7 ini enggak ya, enggak ada echo-nya. Berarti dia hanya akan masuk ke register AL. Jadi enggak ditampilkan di monitor. Langsung saja kita buktikan. Ini tadi register DL-nya saya anulir, tidak diisi apa-apa. Tapi si AH saya isi dengan 7. Oke. Langsung interrupt 21. Jadi yang ininya nggak dipakai. Saya buang aja ya supaya saudara jangan pusing dengan perintah yang paling atas tadi. Baik. Nah sekarang saya hanya punya 2 perintah. AH diisi 7, kemudian interrupt 21 hexa. Berarti saya mengaktifkan interrupt 21 fungsi 7. Tadi menurut keterangan bahwa dia akan membaca data dari keyboard. Membaca keyboard itu maksudnya apapun tombol yang ditekan, yang manapun yang saya tekan, nanti dia akan menampilkan kode ASCII-nya di AL. Tapi nggak muncul di layar. Oke? Baik, saya emulate. Saya run. Nah, dia siap-siap. Kalau kita nggak neken apa-apa ya dia nunggu terus. Sampai kapanpun dia menunggu ya. Walaupun sampai malam nanti dia nunggu terus. Karena dia sedang menunggu ada tombol dari keyboard yang kita tekan. Saya akan menekan huruf T kecil. Kira-kira AL akan berisi apa? T, 74. T karakter ke abjad keberapa? Ke-20. Berapa? 74. Kan saya nanya karakter keberapa? Abjad keberapa? Ke-20. Berapa? 20, Pak. 20. 20 itu heksanya kan 14. Kalau huruf kecil berarti tambahkan ke 60. 60 ditambah 14 tentunya 74 ya. Saya tekan huruf T kecil. Nah lihat. AL berisi 74 tapi dia nggak muncul di layar karena memang dia tanpa echo. Ada yang kurang jelas tentang interrupt 21 fungsi 7. Mirip dengan fungsi 1 ya. Kalau fungsi 1 ada echo, kalau fungsi 7 tanpa echo. Oke. Apakah sampai di sana cukup jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas. Baik. Satu lagi yang perlu kita lihat yaitu fungsi 9.
Kita lihat fungsi 9 di sini, interrupt 21 fungsi 9. Output of a string as dx must be terminated by $sign. Jadi maksudnya adalah kita perlu memberitahu karakter kita itu disimpan di mana. Masukkan ke dx nanti. Sementara ds diisi dengan alamat segmen, dx-nya ini harus diisi dengan alamat tempat kita menyimpan data. Oke? Jadi dengan demikian ada dua register penting di sini, ds, dx, ini sebagai alamat sebetulnya. Kemudian harus juga diperhatikan bahwa string must be terminated by dollars. Berarti kalau kita mau menampilkan string di layar monitor, maka harus diakhiri dengan tanda $. Oke? Misalnya di sini ada contoh hello world. Hello world ini yang akan ditampilkan di layar monitor, tapi jangan lupa berikan tanda $, sebagai penutup di akhir string yang akan kita munculkan di layar. Walaupun nanti stringnya nggak akan muncul ya, yang muncul hanya hello world. Tapi waktu kita menyimpan data ini di data area, harus diakhiri dengan string. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sebagai contoh saya copy aja ini, kita laksanakan langsung. Contoh ini. Langsung kita kopikan di sini. Oke. Jadi pertama, dx diisi alamat offset dari MSG. Ini message ya. MSG ini singkatan dari message. Kemudian si AH diisi 9. Kemudian diaktifkanlah interrupt 21. Kemudian sini return ini untuk mengakhiri potongan program kita. Oke. Jadi si data tidak disimpan di data area, tapi dia disimpannya bersamaan dengan program ya di sini ya. Jadi MSG itu menunjuk ke huruf H. Karakter pertama. Ya, si message ini menunjuk ke karakter pertama yang kita simpan yaitu H. Dan program secara otomatis dia akan membaca semuanya ini sampai ketemu $. Dan dia akan menampilkannya ini di layar monitor. Oke. Ketika interrupt 921 kemudian si dx-nya itu berisikan, yang penting si dx-nya itu harus diberikan alamat dari karakter pertama yaitu H. Oke, langsung saya emulate aja. Langsung saya run, nanti di layar monitor harus ada hello world. Oke, di layar monitor muncul hello world. $-nya nggak ikut tampil. Jadi kalau kita mau menampilkan karakternya itu hanya satu karakter, kita pakai interrupt berapa tadi? Interrupt 1 atau 7. 1 atau 7 itu untuk membaca Interrupt 2, Pak. keyboard. Kalau untuk menampilkan ke layar kan interrupt 2 ya. Oh iya. Baik. Coba sekarang kita bikin kalimat yang lebih panjang. Misalnya saya berikan kalimat selamat mempelajari interupsi DOS. Karena yang kita pelajari ini DOS interrupt ya. Selamat mempelajari interupsi DOS dari
interrupt 21H fungsi 01, 02, 07, 09. Jadi hanya 4 yang kita pelajari ya. 01, 02, 07, 09 dari interrupt 21. Langsung kita emulate. Kita run. Dan di layar akan muncul selamat mempelajari interrupt DOS dari interrupt 21H, fungsi 01, 02, 07, dan 09. Baik, itulah keempat interrupt yang akan memang kita perlu ketahui. Kalau kita mau membuat program interaktif, berarti kita memang harus melibatkan keyboard dan monitor. Kalau biasanya kan kita langsung lihat di register aja gitu, inputnya siapa, outputnya siapa, ada di register-register. Sekarang kita bisa memberikan input dari keyboard dan bisa menampilkan outputnya langsung ke layar monitor. Sampai di sana, apakah ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Baik, kalau nggak ada, saya akan harusnya sudah tanya ya, walaupun di sini sudah tertulis bahwa layar kita itu terdiri dari 25 baris dan 80 kolom. Catat ya. Ini kolomnya ada 80, barisnya ada 25. Oke. Nah, itu teori yang perlu saya berikan. Latihan sedikit ya. Coba tulis soal. Buat program sederhana untuk menampilkan karakter-karakter yang tombolnya atau menampilkan karakter-karakter pada layar monitor yang tombolnya ditekan dari keyboard. Jadi kalau saya menekan T, muncullah T. Kalau saya menekan 6, muncullah angka 6. Ada yang bisa? Itu program sederhana sih. Ada yang bisa? Apakah ada yang mau mencoba? Kita bikin program yang normal di sini. Pertama ada title. Misalnya saya beri belajar interrupt. Belajar interupsi DOS, itu aja. Kemudian biasakan kita punya model ya. Kemudian saya juga punya stack. Kemudian saya juga punya data area di sini. Misalnya di data area saya punya kalimat gitu ya. Define byte DB, define byte. Apa kira-kira ini? Boleh nggak saya buatnya gini? Saya sedang mengikuti
kuliah pengganti. MP misalnya ya, mikroprosesor. Kemudian saya kasih dolar, saya kasih penutup. Oke. Kemudian saya punya ini yang tadi itu nggak ada yang protes, padahal kita kurang titik dari tadi ya. Tapi nggak ada yang protes. Makanya kalau kuliah teh jangan ingin cepet-cepet beres. Pelajari, amati. Begitu. Kemudian saya punya main misalnya atau utama deh ya. Saya punya utama, kemudian saya punya prosedur. Nah, karena saya punya data ini yang disimpan di Datarea, berarti saya perlu men-set CDS. Berarti harus ada move AX. Apa? Add data ya. Dora pura-pura nggak tahu. Kemudian kita wajib misalnya pertama menampilkan dulu kalimat ya, kemudian baru yang tadi, yaitu setiap kali karakter yang ditekan di keyboard, dia akan tampil di layar monitor. Berapapun jumlah tombol yang ditekan, bukan satu-satu, tapi seolah kita membuat program sederhana dari pengolah ya MS Word gitu. Jadi dia hanya tampil di layar gitu. Baik. Jadi apa berikutnya? Tampilkan dulu kalimat saya sedang mengikuti kuliah pengganti MP. Gimana untuk supaya itu muncul di layar nanti? Mahendra? Ada Mahendra? Enggak ada. Cuman alatnya aja yang connect gitu. Orangnya enggak ada. Hadir Pak, saya Hadir. dipakai device-nya Alvin. Kok diem aja? Ya, saya tadi menanyakan bagaimana supaya kalimat saya sedang mengikuti kuliah pengganti MP mikroprosesor itu muncul di layar monitor. Perintah apa yang harus saya kasih? Pakai interrupt kan Pak? Ya pasti harus pakai interrupt. Tapi perintahnya apa? Apa ya Pak? Ayo. Bis saudara nggak memperhatikan? Dari kelas 2B, Chandra, bisa? Ada Chandra? Nggak ada. Nih, coba. Lihat. Tadi kan saya sudah menjelaskan interrupt 9. Nih.
Jadi kita harus mengisi alamat offset dari message ini ke DX. Baru AH diisi 9. Kemudian susul dengan interrupt 21 hexa. Oke, bisa Mahendra? Oke, kita langsung masuk lagi ke emulator. Jadi gimana ini? Perintah apa? Move AH,9. Masa sih? Gitu. Terus? INT, 9 Pak. Apa? INT apa? 9. Nggak bisa koma ya? INT apa? Habis saudara teh nggak memperhatikan sih. Kan kita teh sedang membahas interrupt 21. Ya pasti 21H kalau mau ngasih interrupt. Tapi itu kan masih salah. Salahnya apa? Kan tadi saya sudah memberitahu bahwa kalau ada kalimat panjang nih yang mau diberikan, ditampilkan di layar, kita harus memberikan alamat offset dari karakter pertama, si S ini, ke register DX. Itu yang harus dilakukan pertama sebelum kita mengurus AH. Berarti di sini teh harus ada move DX, kalimat. Gitu atuh. Terus baru diaktifkan interrupt 21 fungsi 9. Tapi si DX teh harus diisi dulu dengan alamat karakter pertama. Kalau akhirnya kan dia akan tahu dengan mendeteksi tanda dolar. Begitu dolar muncul, dia tahu itu sudah selesai. Baik, sampai di sana kalau saya susul dengan perintah stop di sini ya. Misalnya saya stop aja, langsung saya isi move AH 4C. Gitu. Kemudian saya susul juga dengan interrupt 21. Kemudian di situ ada utama, end prosedur seperti biasa, dan ada end utama. Baik, selesailah program kita baru untuk menampilkan kalimat. Oke, kita cek dulu apakah ada yang salah. Nah, sudah ada yang salah tuh. Apa katanya? Offsetnya Pak, alamat offset. Terus pakai Ya, offset. harus ada offset dari kalimat ya. Kali offset kalimat. Jadi apa ini? Offset kalimat. Offset. Begitukah? Ya, Apakah kalimat sudah muncul? Sudah ya. Saya sedang mengikuti kuliah pengganti MP. Nah, sekarang kita harus memindahkan kursor ke sini nih. Karena si kursor tuh masih ada di sini nih. Di sebelah kanan huruf P. Nah, si kursor itu kalau nggak dipindahkan, dia akan ngetik di sini nanti. Oke? Kita pura-pura nggak tahu aja dulu ya. Kita ngetik sesuatu, nanti dia akan muncul di sebelah sini. Padahal maunya di baris baru. Kita pertama tidak memindahkan dulu kursornya ke baris baru. Anggap kita belum tahu gitu ya. Tapi kita langsung akan membaca keyboard
dan menampilkannya ke layar berulang kali. Jadi sebelum di stop, apa yang harus kita lakukan? Chandra, sudah ada belum? Memang nggak hadir? Mahdi ada, Mahdi? Halo Mahdi. Chandra nggak ada, Mahdi nggak ada, Wapa ada? Wapa Hadir, Pak. hadir. Gimana Pak? Mau nampilin tombol yang ditekan dari keyboard? Sekaligus tampil nanti di layar berulang kali. Jadi harus gimana? Nah, ini kalau kuliah online tuh gitu. Suka kurang fokus ya. Kurang perhatian. Kurang konsentrasi. Soalnya kalau ada tukang bakso lewat, pasti dipanggil dulu tukang bakso. Gimana Wapa, bisa? Nur, ada Nur? Hadir, Pak. Kumaha ya. Kan udah dijelasin tadi. Hanya 4 interrupt yang kita perlu pelajari. Kalau pakai apa? Pakai yang interrupt 01, Pak. Jadi gimana perintahnya? Perintahnya tuh si AHA tuh diisi 1 dulu. Jadi apa? Move AHA, Move. 1. Aha. 1. Gitu. Lalu interrupt. Interrupt. Iya. Terus? Udah. Sudah sepertinya, Pak. Udah. Kalau gini mah tuh dia cuma terima 1 karakter aja. Kan mau banyak karakter yang diterimanya, berarti harus gimana ini teh? Di loop. JMP sana misalnya gitu ya. Sananya teh ya ini. Bisa dipahami? Jadi setelah baca sambil menampilkan, begitu saya menekan huruf A misalnya, nanti kan A-nya muncul. Nah dia balik lagi ke sini. Jadi kalau saya menekan karakter lain, muncul juga gitu. Masa cuma 1? Harus berkali-kali gitu ya. Baik, kita coba dulu. Kita run. Nah lihat. Keinginan kita sih nanti jangan di sini ngetiknya, di bawahnya. Tapi saya pura-pura nggak tahu dulu ya. Saya akan menampilkan ABCD misalnya nih. ABCD. Nah, muncul ABCD. Misalnya akan saya ketik 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muncul toh. Saya ketik sama dengan, dia muncul sama dengan. Saya ketik minus, dia juga ketik minus. Saya ketik tanda plus, dia juga muncul tanda plus. Saya ketik persen, muncul persen gitu ya. Saya ketik dolar, muncul dolar. Saya ketik bintang, dia muncul bintang. Saya ketik apa lagi? Underscore, muncul underscore. Oke. Saya ketik tanda lebih kecil, tanda lebih besar, garis miring, backslash, nih backslash, kemudian tanda seru,
add, kemudian tanda petik ganda, tanda petik tunggal, itu or ya, simbol or. Kemudian kalau saya tekan backslash, dia akan mundur. Tuh. Oke, kalau saya ketik backslash, dia akan mundur. Kalau saya ketik, nah itu dia akan menghapus ya. Saya ketik tanda panah kanan. Kemudian kalau saya ketik enter, dia akan memindahkan si kursor ke awal baris. Itu kalau saya ketik enter, maka si kursor itu ke awal baris. Tapi belum pindah baris. Sekali lagi dia belum pindah baris. Kalau saya ketik panah bawah, dia malah akan menghapus. Oke. Nih, saya ketik yang manapun nih dia menghapus. Jadi untuk memindahkan kursor ada dua perintah yang harus dilakukan. Pertama adalah enter. Berikan enter. Kemudian yang kedua adalah berikan yang disebut line fit. Sekali lagi, line fit. Coba sekarang download kode ASCII. Semua mendownload kode ASCII. Kemudian lihat line fit itu kode ASCII-nya apa. Kemudian enter. Kode ASCII-nya apa. Enter itu sama dengan carried written. CR ya. Carried written. Jadi setelah dia tadi menulis kalimat yang panjang, yaitu saya sedang mengikuti kuliah pengganti MP, pertama-tama si kursor itu kita harus perintahkan supaya dia pindah baris ke baris berikutnya, ke awal baris berikutnya. Oke, itu ada dua perintah yang harus diberikan. Pertama adalah perintah untuk mencetak ke layar. Mencetak ke layar itu kan berarti saya harus memberikan interrupt 2. Fungsi 21. Karakternya adalah CR pertama, carried written. Itu akan memindahkan kursor ke awal baris. Kemudian untuk dia pindah ke baris berikutnya, saya harus memberikan line fit. Oke. Line fit itu kode ASCII-nya adalah 0A. Sedangkan CR, carried written, kode ASCII-nya adalah 0D. Silakan diperiksa di tabel kode ASCII. Oke. Jadi supaya si kursor itu pindah ke baris baru, ada berapa perintah diperlukan? Berapa baris perintah? Dua, Pak. 2 aja. Masa sih? Yang masukin yang tadi itu, Pak, yang Jerry sama Neo ini. Ya itu kan karakternya.
Terus perintah interrupt-nya mana? 6 bukan? 6. Apa aja? Untuk mengisi AH dengan 2, Oke, terus kita isi dulu A dengan 2. Lalu apa, Raka? lalu masukkan ke DL, Masukkan kode ASCII-nya ke ASCII-nya ke DL 0D, berarti DL. ya, Berarti move DL 0D. 0D. Terus interrupt 21, terus tempatnya AH. Terus kita bikin satu lagi move AH2, yang ini diisinya yang new yang 0A. jadi DL diisi AH dulu Pak, AH-nya 2. Tapi udah 2 ya? A-nya kan masih 2. Iya, A-nya berarti langsung 0A. 0A heksa. Ya, 0A. Terus Interrupt interrupt 21. Iya, seperti itu ya. Jadi dia perlu 6 perintah harusnya, tapi karena AH-nya masih 2, jadi cukup 5 perintah saja. Ya, ini untuk memindahkan kursor supaya dia pindah ke baris baru berikutnya. Mari kita cek apakah sudah betul. Nah, lihat. Dia langsung kursornya sudah ada di baris baru berikutnya. Karena kita sudah memberikan perintah carry return, kemudian line fit. Baru sekarang kalau kita ngetik apapun, misalnya UI, gitu ya, ITB, Polban, gitu, dia akan muncul. Oke? Misalnya 2024. Apalagi? Hari ini misalnya. Banyak MHS yang tidak fokus. Ini kesan saya ya. Hari ini banyak mahasiswa yang tidak fokus, entah gimana itu. Lagi mikir apa ya. Baik. Jadi itulah jawaban dari soal yang tadi saya minta ya. Kalau kita menekan apapun, dia akan muncul di layar. Ada pertanyaan? Pak, itu kalau misalnya habis yang kode yang tadi, Pak, mau kita enter lagi, itu nggak bisa ya, Pak? Harus kembali ke awal nanti, bikin lagi line code-nya, atau bagaimana? Maksudnya gimana? Kan yang ini tuh buat enter ya, Pak, tadi biar ke baris baru. Misalnya habis kita mengetik mau ke baris baru itu, dia udah otomatis bakal ke baris baru atau kita harus bikin interrupt lagi? Ya, dia kan kalau kita lihat jalur program, setelah dia pindah baris baru, kan dia loopnya di sini aja. Berarti dia nggak kenal baris baru lagi kan? Jadi kita nggak bisa memberikan perintah pindah baris baru kalau programnya kayak gini. Karena dia ngeloop di sini terus, dia hanya nerima dari keyboard tampilkan, nerima dari keyboard tampilkan, gitu aja. Kapan dia pindah baris baru? Kalau dia sudah selesai ke kolom 80. Ya, jadi kita coba. Kalau sudah ngetik sampai ke ujung kanan,
Ya pasti, nih saya akan ngetiknya huruf H aja yang banyak gitu ya. Banyak sekali. 80. Nih, kalau saya ngetik huruf H-nya 80, akan ada di ujung kanan nanti. Nah, gimana kalau saya ngetik lagi? Ya pasti dia pindah baris baru. Nih, saya ganti L ya. Nah, gitu. Tapi tidak dengan otomatis. Karena dia loopnya di situ terus. Kalau udah baris 80 baru dia pindah ke baris baru berikutnya. Oke? Ya namanya juga ini programnya sederhana, bukan word processor yang canggih ya. Dia hanya menerima data dari keyboard langsung ditampilkan di layar. Baik, saudara. Ada yang mau ditanyakan? Jadi mudah-mudahan keempat interrupt 21 yang kita sudah bahas yaitu fungsi 1, fungsi 2, fungsi 7, dan fungsi 9 bisa saudara aplikasikan nanti dalam program-program berikutnya. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Tidak ada jawaban? Tidak fokus. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, mari kita lihat soal lab-nya kalau gitu ya. Soal lab-nya tentang perkalian. Ini. Lab 12, program perkalian. Di sini ada sebanyak 11 soal. Tapi lihat soal 7. Coba baca dulu soal 7. Karena soal 7 ini sudah menggunakan keyboard dan monitor. Makanya kenapa hari ini saya di dalam teori membahas tentang interrupt untuk bekerja melibatkan keyboard dan monitor. Keyboard sebagai input standar unit dan monitor sebagai output standard unit. Jadi ada 11 soal. Mungkin lihat dulu yang 1 sampai 6. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baca baik-baik. Ada 11 soal. Atau saya kirim aja ya. Saya ngirim-ngirim. Ini saya akan kirim. Kelas B duluan deh. Kemudian kelas A. Mana kelas A? Itu soal 1 sampai 6, berikutnya 7 sampai 11. Nah, kalau ini kelas A duluan. Kelas A duluan. Berikutnya kelas B. Baik, soal sudah saya kirim. Ada 11, silakan dibaca baik-baik.
Apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Karena perkalian sudah kita bahas beberapa minggu lalu mulai. Coba saya ingin lihat siapa yang hadir, siapa yang enggak nih. Ada 51. Tapi saya nggak bisa nampilkan semua nih. Ada yang bisa nampilkan semuanya 52 peserta? Coba tolong dikirim ke WA Group. Kalau di saya ini ada 22 yang nggak muncul. Ya tergantung monitornya sih. Kalau punya saya ini monitor cukup lama, 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Ada 14 lainnya ini. Ada yang bisa lebih lengkap? Kalau punya saya ada 22 lainnya, yang ini 14 lainnya. Tapi kita simpan dulu aja ya. Ini adalah kuliah mengganti hari Rabu ya. Tanggal berapa hari ini teh? 16? 15 Pak. 15 Mei 2024. Oke, sudah saya simpan. Kemudian tinggal apakah ada yang ditanyakan? Soal 1 sampai 11. Nih, 1 sampai 6. Sementara saya harus share screen lagi ya. Share screen. Tuh, soal 1 sampai 6, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Pak nomor 4 kenapa dikasih warna beda? 4? Ya, nomor Enggak. 4. Yang ini? Beda gitu? Warna ungu. Ungu.
Coba kita lihat. Kalau di sini sih enggak, cuman keklik aja kali. Buat program untuk mengalihkan data biner 16 bit, data biner 16 bit itu kan berarti berapa digit heksa? 4 ya. Yang ada pada register BX dengan data biner 16 bit yang ada pada register CX. Berarti ini 4 digit heksa kali 4 digit heksa. Disimpan di SIDX. Karena hasilnya bisa 8 digit. Makanya dia perlu 2 register 16 bit ya. Saya tunjuk SI dan DX untuk menyimpan hasil kali. Oh, jadi perlu ada keterangan sih di sini, minimal saudara mengerjakannya dengan 3 cara. Masing-masing soal ya. Minimal 3 cara. Ada cara penjumlahan berulang, ada shift and add, dan ada menggunakan perintah more. Kalau biner. Oke, jadi jangan dengan satu cara. Dengan berbagai cara yang sudah memang kita pelajari di teori ya. Ada 4 cara kan? 5 malahan. Ya minimal 3 lah ya, 3 cara. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Coba kita lihat yang 7 sampai 11. Gimana? Ada yang bertanyakan? Oh, untuk nomor 8 itu semuanya di data area, input sama output. 8. Buat program untuk mengalihkan data oktal 4 digit dengan data. Ya. Jadi misalnya ada data 1, data 2, dan hasil gitu. Simpan data input dan data output pada data area. Ya, berarti data inputnya dan data outputnya disimpan di data area. Tapi diminta 8 pasang data uji. Jadi 8 kali mengalihkan berarti ya. Ya, Pak. Jadi sediakan datanya 8 pasang. 8 set. Kalau nomor 9 nggak disimpan kan, dia tampil langsung di output hasil perkaliannya. Data yang mau dikalikan pun dimasukkan dari keyboard. 7 juga sama ya. Cuman kalau 7 data yang dikalikannya oktal, kalau 9 datanya desimal. Adakah yang mau ditanyakan dari ke-11 soal itu? Pak, itu kalau yang keyboard itu kan inputnya Kurang keras, Raka? Coba lebih keras. untuk yang inputnya dari keyboard itu kan berarti inputnya satu-satu kan? Untuk yang apa? Yang inputnya dari keyboard yang pakai Ya. interrupt kan berarti itu inputnya satu-satu.
Enggak. satu digit kan atau Ya, langsung dua dia digit masuknya satu-satu, maksudnya tapi satu-satu. kita memasukkannya Loh, kalau soal nomor 7 misalnya, itu kan 2 digit kali 2 digit maksimumnya gitu. Kalau yang 2 digit kali 2 digit bisa saja dia nerimanya 1 digit kali 1 digit juga kan. ya. Nanti operatornya juga langsung dimasukkan. Misalnya mau pakai X boleh, mau pakai bintang juga boleh operator kalinya. Kemudian ada operator sama dengan kan. Seperti kita menggunakan kalkulator lah kira-kira begitu. Misalnya 24 kali 13 sama dengan gitu kan kita nekannya. Ya. Baru nanti muncul hasil kalinya. Tapi nanti tuh nge-compare Pak kalau buat operatornya. Kurang keras, Raka coba lebih dekat. Berarti itu nanti nge-compare operatornya gitu sama apa ASCII-nya gitu. Ini kalau misal sama dengan, jadi misal di-compare dengan ASCII sama dengan, kan diketahui berarti inputnya itu sama dengan, berarti harus dikalikan gitu. Atau gimana Pak? Ya, karena dia hanya bisa mengalihkan aja kan dia. Oh iya. Nggak bisa bagi, nggak bisa pengurangan, belum. Soalnya kalau yang bisa kali, bagi, tambah, kurang, itu berarti nanti disebutnya program kalkulator sederhana. Bakal ada sih di, nah ini misalnya, kalkulator sederhana. Contohnya buat program untuk kalkulator sederhana yang dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau di sini ya operatornya beda-beda ya. Ada tambah, kurang, kali, bagi. Tapi kalau yang hari ini belum. Kita baru perkalian aja. Gini aja deh supaya ada bayangan, saya beri contoh kalau mau. Mau nggak dikasih contoh? Pak. Saya carikan contoh yang perkalian. Bukannya udah pernah saya kirim? Waktu belajar perkalian kan sudah ada yang pakai layar monitor? Udah kan? Kita lihat ini udah pakai layar monitor belum? Sebentar, ini ada yang salah kayaknya ya. Ini teh mau disimpan. Disimpan. Oh, dia nanya. Oh, nanya lebih baik jangan disimpan deh. Malah nanya. Tadi teh program apa? Oh iya, ini mah program baru soalnya, makanya dia nanya ya. Ini mungkin contoh interrupt 21. Program aplikasi interrupt 21. Gitu aja deh. Baik, berikutnya saya akan cari contoh yang cocok. Ini mah enggak ya, enggak pakai monitor. Enggak cocok. Kita cari yang lain.
Ini juga nggak pakai interrupt. Saya teh nggak ngasih ciri-ciri sih nama file yang pakai interrupt, nggak ada ciri-cirinya, jadi harus diklik saja. Yang mana ya? Ini juga enggak pakai interrupt. Yang mana ya? Inikah? Ini pun nggak pakai interrupt. Ya, nggak pakai interrupt. Yang pakai interrupt yang mana ini tuh? Saya pernah ngirim sih ke saudara, tapi apa namanya ya? Coba yang berulang. Ini tidak pakai interrupt. Atau yang ini ya. Interrupt 21. Oh, itu hanya contoh sederhana. Ini nggak pakai interrupt juga. Kosong. Ini nggak pakai interrupt. Ini tidak pakai interrupt. Banyakan. Ya, ini ya. Yang ini pakai interrupt. Kalau dilihat dari judulnya, dia itu
itu hanya kali, kemudian pakai input output standard ya. Nah itu sudah lihat. Dia membaca keyboard dengan interrupt 21 fungsi 1 di sini. Kemudian gini kan, kalau kita mau berhubungan dengan angka-angka sebagai input, kan kalau kita mengalihkan bilangan pasti inputnya kan angka. Sekarang kalau saya menekan angka 5, yang masuk kan bukan 5, tapi 35. Dengan demikian saya harus kurangi dengan 30 nih. Supaya kalau saya menekan angka 5, kan kode ASCII-nya 35. Nah 35 itu dikurangi dengan 30, jadi 05. Jadi sesuai dengan nilai tombol yang ditekan. Kalau neken 6 ya 6 datanya, bukan 36. Karena kalau kode ASCII-nya kan selalu ditambah 3 di depan. Angka 7, kode ASCII-nya 37. Gitu. Makanya kenapa ini dikurangi 30. Oke? Nah kemudian ini scan keyboard kali. Dia nanya, kali bukan? Gitu. Sampai dia menekan kali. Kalau bukan kali, dia akan terus nanya lagi. Oke. Jadi setelah dia men-scan keyboard untuk mengambil data angka pertama, kemudian dia ini akan mengambil data kedua yang pengalinya berarti. Data pertama kan yang dikalikan, data kedua ini pengalinya. Kemudian dia menekan sama dengan kan, kalau misalnya data 1, misalnya 7 kali 4 sama dengan gitu kan. Begitu sama dengan diterima, maka dia akan langsung memproses perkaliannya. Oke. Ini hasil kali kan akan disimpan di DH. DH-nya dinolkan dulu, kira-kira begitu. Kemudian yang dikalikannya dicek, 0 bukan. Gitu. Kalau 0 kan langsung dia ke loop 1. Loop 1 ini untuk mengakhiri. Karena sesuatu kali 0 atau 0 kali sesuatu hasilnya 0. Seperti yang saya jelaskan di teori. Kayak gitu ya. Kemudian, nah kalau dia itu bukan 0, tidak ada yang 0, baik data 1 maupun data 2, baru dia akan melakukan loop, jump ke loop ini. Ya. Kemudian di sini akan melakukan penjumlahan berulang untuk mencari hasil kali. Ya, silakan dipelajari aja karena kita kan sudah belajar tentang penjumlahan berulang. Nah, kemudian ini untuk menampilkan satuan. Sebelum satuan puluhan dulu. Kan kalau perkalian 2 digit maksimumnya adalah ketika kita mengalihkan 9 kali 9. Hasilnya 81. Di mana 81 itu kan ada puluhannya dan ada satuannya. Kalau nilainya lebih besar dari 9, pasti ada puluhan dan satuan. Gitu. Tapi kalau nilainya tidak lebih besar dari 9, dia langsung ke loop 1. Karena yang ditampilkan hanya satuan. Oke? Tapi kalau dia nilainya lebih besar dari 9, pasti ada puluhannya juga, ada satuannya. Jadi dia akan lari ke loop 2. Nih, loop 2. Ke loop, bukan loop 2 ya, ke loop. Kalau dia lari ke loop, nanti dia akan menampilkan puluhannya duluan, baru menampilkan satuannya. Kemudian stop. Nah ini kira-kira kita coba aja dulu, cek. Nah ini kan belum lengkap nih, karena belum ada petunjuk. Bagusnya kan ada petunjuk nih. Program perkalian desimal 1 digit. Misalnya gitu ya. Kemudian kasih contoh. Misalnya 4 kali 5 sama dengan. Muncul nanti 20. Ini belum lengkap karena dia langsung proses gitu.
langsung minta input dan langsung menampilkan outputnya tanpa ada petunjuk. Bagusnya kan ada petunjuknya dulu. Nah, ini langsung aja misalnya 5. Saya kalinya saya nggak tahu nih juga apakah pakai bintang. Iya, pakai bintang ya. 5 kali 7, 35 misalnya gitu. Dan dia nggak berulang nih. Udah selesai 35, udah. Harusnya kan dia si kursornya sudah ada di bawah lagi. Jadi ini versi yang awal kelihatannya ya, versi yang paling sederhana. Tapi kalau mau berulang kali kan harus di loop nanti. Supaya dia itu setelah mengalihkan data set pertama, dia akan minta data set kedua. Oke. Mari kita cari yang sudah lebih bagus ya. Kali tadi itu I/O. Mungkin awalnya bukan kali tapi I/O duluan. I/O kali. Nah, ini kan yang pakai I/O semua. Berarti pakai keyboard dan pakai monitor. Ya, ada pembagian, ada penjumlahan. Kita kan penjumlahan ya tadi ya. Perkalian, sorry. Kita ambil yang mana ya? Yang ini coba.